pro rakyat atau bukan. Jadi walaupun ekspresi gerakan mahasiswa itu adalah politik, tapi kita politik nilai. Jadi harus beyond politik. Kita politik mahasiswa ini bukan sebagai politisi yang berpikir 5 tahunan, tapi berpikir sebagai negarawan yang berpikir peradaban. Oke. Ya kan? Artinya tidak ada masalah dong ketika ada teman-teman yang bertemu dengan presiden, santap malam bersama, harusnya nggak ada masalah ya? Ya, jadi pertemuan itu ini kan ruangnya terbuka, transparan. Orang mau ketemu siapapun juga disorot oleh media, kan begitu. Nah, yang paling jelas hari ini adalah apakah ini sebuah pengkhianatan atau tidak, bisa dilihat dari konsistensi dia bergerak. Sesuaikah kemudian omongannya dengan perbuatannya? Kalau kemudian kita bertemu Jokowi terus tidak melakukan aksi, kan itu juga bisa dilihat. Tapi bagi kita, dalam era demokrasi ini, saya sepakat dengan Bang Hanta Yuda bahwa kita harus melakukan komunikasi. Tidak cukup kita berteriak di pinggir jalan, tapi harus masuk langsung kepada orangnya, kepada pengambil kebijakan. Sehingga pesan kita itu tidak tereduksi atau bias, langsung nyampe kepada pemegang kebijakan. Terima kasih. Mbak Anggi, omongan teman-teman ini mengingatkan saya waktu masih muda atau 17 tahun yang lalu. Karena sejak awal saya selalu bilang, perubahan itu abadi. Dan setiap anak muda itu pasti, setiap perubahan itu pasti ada generasi muda di dalamnya. Pikiran-pikiran besar itu selalu dari anak-anak muda. Tahun 28 seperti yang Anda sebutkan, 45, itu semua direct oleh anak-anak muda. Jadi kita pun menanti 17 tahun untuk figur seorang pemimpin yang mampu menjalankan cita-cita kita di tahun 98. Dan baru tahun ini kita ketemu. Jadi kalau kita berbicara strategis ke depan, memang tantangannya berat. Saya sudah katakan Presiden Jokowi ini nggak mau pas bandrol. Dalam berapa kali diskusi saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak, kalau sekedar Bapak mau menjadi Presiden, Bapak sudah jadi Presiden. Tugas Bapak adalah bagaimana bangsa ini mampu berada di jalan dan trek yang benar. Dengan pilihan kebijakan apapun, sesulit apapun dan sepahit apapun. Mungkin saya menambahkan, Mbak. Jadi saya kira memang kalau kemudian undangan dialog atau undangan jamuan makan malam yang kemudian yang menghadiri dianggap tidak konsisten di dalam jalannya mahasiswa, saya kira itu juga tidak demikian menurut saya. Karena memang pertama itulah memang ciri khas Jokowi. Ketika memang membuka ruang-ruang dialog untuk membuka ruang demokrasi, membuka dialog dengan siapa saja. Ketika tadi saya sebutkan jadi wali kota, jadi gubernur, sekarang jadi presiden. Nah, yang terpenting adalah konsistensi kemudian mahasiswa tetap sebagai bagian dari demokrasi ini untuk penyeimbang atau bagian untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan itu tetap terus dilakukan. Saya kira tidak ada persoalan. Toh demo juga tetap jalan, toh? Ya, tanggal 21 tidak ada masalah. Dan Jokowi bukan tipe yang kemudian memberi. Bukan masalah itu. Jadi begini ya. Saya jelaskan, itu sikap pribadi masing-masing BEM. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan BEM yang datang atau yang tidak begitu. Artinya di situ kita toh ketika aksi di jalanan kita bersatu kok gitu. Artinya di situ sesuai dengan sikap masing-masing. Ya mungkin yang nggak datang bisa jadi karena nggak ada ongkos kan gitu. Jadi artinya jadi substansi kita bukan di situ, Bu. Kita semalam mahasiswa Indonesia ini, BEM seluruh Indonesia ini merasa kecewa karena janji Bapak Jokowi ketemu kita hari Senin pagi tadi itu tidak ditepati gitu. Karena sekali lagi bahwasanya Bapak Luhut sudah mengatakan kepada mahasiswa bahwasanya kami sudah berkomunikasi ya dengan Bapak Jokowi ya melalui Mensesnek bahwasanya Bapak Jokowi siap menemui mahasiswa pada hari Senin, jelas. Komitmennya nih tadi. Tanggal 25 Mei 2015. Jadi gini, ini hal kecil Bu. Kami aliansi besar, ya, mahasiswa seluruh Indonesia bergabung, ya di sini kampus-kampus besar juga ada di sini, tapi kemudian Bapak Jokowi tidak mengakomodir apa yang kemudian kita inginkan dan itu sudah janji beliau untuk menemui kami begitu loh. Artinya di sini ada satu hal yang kemudian dilupakan oleh Bapak Jokowi bahasanya teman-teman yang hadir dari Sumatera Selatan, teman-teman yang hadir ada dari Bali. Itu merasa kecewa Bu gitu, tidak ketemu dengan Bapak Jokowi hari Senin ini begitu. Saya mau menambahkan sedikit saja. Belum ditanggapi Mbak. Saya mau menambahkan sedikit saja begini. Dalam mengukur konsistensi seorang pemimpin itu
salah satu indikatornya adalah janji. Janji bertemu saja dengan mahasiswa itu tidak ditepati. Bagaimana janji dengan rakyat? Oke, baik. Bagaimana? Tidak konsisten katanya pemimpinnya dengan mengingkari janji yang pertama tadi sudah disampaikan di awal. Yang berjanji bukan Bapak Jokowi. Bukan Bu, itu Bapak Luhut itu sudah berkomunikasi dengan Bapak Jokowi, itu janji Bapak Luhut juga begitu loh. Yang artinya kedua, di sini jelas konteksnya. Yang gitu. kedua, Pak Jokowi sudah mempunyai komitmen untuk tidak saja saat tanggal 18 itu melakukan dialog dengan mahasiswa. Artinya masih ada waktu yang sangat panjang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan dialog, jadi gini, Bu, untuk menyampaikan aspirasi penjenengan, untuk menyampaikan apa yang harus diperbaiki di bangsa ini untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kesenjangan oke lah, terserah itu. Jadi yang bukan bentuk ketidakkonsistenan seorang Jokowi. Mohon dengar, titik poinnya adalah sekarang pemerintah salah nggak kalau begitu? Apakah mahasiswa yang salah? Apakah pemerintah? Nah, saya kira ini adalah komunikasi yang mungkin kan? belum. Artinya silakan Pak Budi. Salah nggak berarti? Gini. Gimana? Jadi dinilai presiden ini. Ini presiden, jadwalnya pasti juga sudah sangat teratur, sudah pasti sangat ada. Itu sudah diatur. Mohon maaf, saya berjanji dengan gubernur saja. Saya janjian dengan gubernur 3 minggu baru bisa. Kalau begitu 3 minggu sebelumnya harus ada komunikasi, tanggal sekian baru bisa ketemu. Ini dengan seorang gubernur oleh DPR RI. Artinya kalau ini seorang presiden dengan begitu catatan kegiatan yang sungguh banyak, tidak bisa kemudian 2 hari, apalagi kemudian staf presiden kemudian memutuskan. Gini loh, kita kan mahasiswa ini penyambung lidah rakyat. Mahasiswa ini penyambung lidah rakyat. Kalau mahasiswa dan penyambung lidah rakyat itu tidak dihargai, bagaimana menghargai person-person rakyat itu? Mas Budi, jadi teman-teman mahasiswa ini merasa tidak dihargai karena janjinya tidak ditepati gitu. Ya, memang katakanlah kalau saya boleh meminta maaf, kita meminta maaf soal janji itu. Persoalannya saya bukan mau teman-teman setuju atau enggak teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman mahasiswa juga memahami dan mengerti bahwa begini loh, presiden urusannya sangat banyak dan memang jadwal-jadwal kita bisa janji sama satu pemimpin aja bisa rescheduling karena hal-hal tertentu dan kita memberi pemakluman. Bangsa ini kan harus jadi bangsa pemaaf juga. Kita generasi. Masalah yang kita bawa ini adalah masalah bangsa, masalah negara. Jadi ketika 1 menit saja presiden lengah dengan apa yang kemudian kita tuntut kepada presiden, bisa jadi negara ini akan kemudian berantakan. Oke. Benarkah itu jadinya akibat Jokowi yang terjanji masalah negara bisa jadi fatal? Usai jeda debat akan kami lanjutkan saat lagi.